Oke teman-teman, kita akan buat analisa atau gambaran market ke depan ya. Nah, kita mulai dari DXY, US Index, ya teman-teman. Dimana di sini historinya kita sih nggak begitu panjang ya, jadi terpaksa saya ambil dari TradingView. TradingView ini historinya cukup panjang dari 1967. Dan kalau Anda lihat, ya, ini area tertingginya di tahun 99 sampai 2000. Ya di sini. Mungkin waktu itu terjadi Krismon 98 ini di sini ya teman-teman. Nah, ini price seperti sedang OTW ke area sana lagi. Sedang OTW. Ini ada sebuah zone supply yang sedang dicoba oleh price. Ya, zone supply ini ada di tahun 2002. Jadi indeks dolar ya teman-teman. Indeks dolar itu hampir mirip dengan euro. Euro terendah dari tahun 2002. Ya, mendekati harga terendah di 2002. Sama kalau DXY ini dia mendekati harga tertinggi di tahun 2000-an itu. Ya. Nah, dan price sedang ada di area supply. Cuman yang jadi masalah, apakah harga sudah terlihat akan tertolak? Ya. Kalau kita lihat sementara ini supply-nya dan price punya demand. Di sini teman-teman. Ini resisten yang di break. Weekly, demand weekly. Ya, demand weekly. Kita presisikan mungkin bisa seperti ini. Ya. Di harga 105, 100, ya 105. Dan price masih ada di supply. Ini supply-nya. Kalau saya ambil di support ini. Jadi meskipun ini nanti price turun ya. Meskipun ini price nanti turun. Bisa saja dia tertahan di sini untuk dia naik lagi. Gambaran secara weekly. Atau dia bisa movement-nya kuat, break supply ini, turun ke demand dan angkat lagi. Jadi ada dua role model yang bisa terjadi. Bagaimana dengan daily-nya? Nah, daily ini sudah tampak berbeda. Ini saya hapus lagi. Ya, ini tadi supply monthly. Nah, kalau kita lihat di daily, Anda pasti lihat di sini ada demand daily. Ya. Kalau price turun, tujuannya kemana ya? Ke demand dulu. Berbeda lagi ceritanya kalau ini break. Ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan H4? Nah, saya coba kecilkan dulu. Supply monthly, demand daily, demand weekly. Nah, tetapi kalau kita lihat dari sisi H4, Anda punya high, higher high, high, higher high, higher high. Dan kita punya demand H4 di sini.
Demand H4 di sini itu. Ya. Jadi semua demand itu punya time frame tersendiri. Mungkin ada tanya, apakah ini akan mulai reversal, Pak? Bisa terjadi reversal asalkan saat dia break demand ini, dia harus mengisi area kekosongan ini. Baru dia pullback. Ya, seperti ini bisa. Tetapi jika price break demand dan masuk ke demand daily, nah ini jangan diharapkan dia akan reverse. Mungkin bisa seperti ini, ya, dan lanjut lagi ke atas. Karena at least demand daily masih menahan harga untuk turun. Ya teman-teman. Kan sudah ada Quasimodo, Pak. High low, higher high, lower low. Nah, Quasimodo pun harus perlu Anda perhatikan bahwa saat dia engulf support atau resisten, apakah dia benar-benar mengklirkan sebuah demand. Kalau dia nyangkut di dalam demand, itu harap berhati-hati. Takutnya price masih akan buat tren yang naik. Sebenarnya yang di break ada dua, ada support resistance atau supply demand. Ya. Tetapi saat dua-duanya terkonfirmasi itu akan lebih baik, memberikan kita gambaran yang lebih jelas. Gitu. Jadi untuk DXY, US Index, untuk US Index ini teman-teman. Jadi perkiraan akan reversal harus tunggu demand dan dia ada di antara ini, antara demand-demand ini atau price action zone. Ya, atau yang disebut dengan price action zone. Ya, antara demand dan demand price action zone. Jadi itulah yang membuat area kekosongan itu disentuh dan price bisa reversal. Kalau area tersebut tidak disentuh, potensinya tidak akan muncul reversal. Ya teman-teman. Nah, jadi potensinya akan seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana dengan market euro? Ya, euro tampak sangat-sangat terpukul ya teman-teman ya. Dia nggak bisa menggeliat sama sekali. Sedikit-sedikit doang menggeliatnya. Kalau kita cek, saya akan remove dulu gambar saya. Nah, saya tadi sampaikan bahwa ini sama ya, teman-teman. Sama. Karena apa ini terjadi demand juga di sini. Ya. Nah, price ini turun ke area demand monthly teman-teman. Ini monthly demand. Ya, demand monthly. Demand monthly. Tetapi apakah terus dia akan tertolak di area ini? Belum tentu juga. Harus ada reverse dulu marketnya. Ya teman-teman ya. Bagaimana dengan weekly-nya? Di weekly terlihat ada base besar. Supply. Ya supply. Ada support yang di break jauh di kiri. Jadi ini supply weekly. Demand monthly, supply weekly. Sama ya, bersama terjadi ya. Daily-nya bagaimana? Daily-nya kalau kita lihat ada area di sini. Supply daily. Ya.
supply daily, supply weekly. Nah, untuk dia bisa reverse ke atas, di sini pun ada nanti ya supply H4 ini pasti di time frame ya. Ini butuh break dulu teman-teman. Supply daily butuh break dulu untuk dia reversal secara daily. Baru dia kembali baru naik. Tapi apakah terus supply-nya ini dia akan menolak lagi ke bawah? Belum. Ya. Jadi step by step time frame itu punya gambaran atau punya apa ya? Seperti pemberitahuan kepada kita, notifikasi. Apa yang terjadi? Ini supply H4. Ya teman-teman. Supply di H4. Nah ini resisten di H4. Ya. Jadi kalau dia mau reversal, boleh dia break ini, balik, dasarnya begini, boleh juga reversalnya dia begini. At least dia break lah area ini, sampai ini terdekat. Ada pullback nanti, terus dia ke sini. Atau dia break area ini sekalian. Nah, jadi ada beberapa yang bisa terjadi. Tetapi jika price ya masuk ke supply ini aja teman-teman dan lanjut ke bawah, ya sudah masuk ke supply daily dan lanjut ke bawah, jangan buy, jangan berpikiran ada untuk buy. Ya, jika terjadi skenario yang merah, jangan Anda untuk buy. Jadi dengan price action ini memang diberitahukan kepada Anda market itu step by step bisa kelihatan berdasar dari time frame. Ya. Lalu bagaimana dengan gold? Bagaimana dengan gold, teman-teman? Kita coba cek di gold. Nah, gold secara monthly dia kejar area significant support. Ya teman-teman. Demand-nya yang terlihat di mana? Demand-nya terlalu lebar. Candlestick merah ini terlalu lebar. Kita perlu kecilkan di weekly. Nah, ya weekly kita punya di sini, teman-teman. Nah, ini ada potensi bisa saja price masuk ke sini, ke demand ini, lalu diangkat. Mungkin masih potensi, masih gambaran. Ya, ada liquidity berbentuk potensial fake out. Ya, potensial berbentuk fake out. Kalau dia break lagi ke bawah, ada lagi demand. Ya, kalau dia nggak mau naik juga, berarti dia kejar area di bawahnya. Nah, apakah akan seperti ini? Ya. Demand weekly. Ini mungkin supply weekly. Daily-nya kita cek. Nah, daily-nya kita cek. Ini juga ada supply, teman-teman.
Ya, ini pun supply. Numpuk dia. Bagaimana dengan 4 jam? Kalau 4 jamnya saya lihat supply-nya yang lebih presisi di sini. Ini saya hapus. Biar jelas ini supply 4 jam. Ada low, ada lower low. Supply 4 jam. 4 jam juga ada supply yang lebih clear di atasnya. Ini kalau orang smart money melihat itu ada liquidity. Ya. Jadi potensinya apakah dia akan masuk ke sini untuk drop lagi ke bawah? Atau market akan ciptakan fake out, lanjut ke bawah. Ya teman-teman. Jadi ada 2 potensial pergerakan ini bisa terjadi. Bisa dimasuk supply ke sini atau masuk supply yang di atasnya. Karena sudah ada liquidity dahulu. Tergantung konsep mana yang Anda lihat. At least tidak jauh beda ya teman-teman. Nah, kemarin saya ada plan. Nah, ini dia. USD Japanese Yen. Yang akhirnya hit SL ya teman-teman. Hit SL. USD Japanese Yen. Oke. Kemarin plan saya di sini lower low, harapan saya ini dia akan masuk ke demand ini. Ya, setelah dia engulf, dia akan pullback ke supply ini. Untuk price lanjut turun. Ya, harapan saya dia akan lanjut turun. Karena tahan di supply ini. Nah, supply inilah ceritanya. Tapi saya ambil DP, decision point di sini. Ternyata price nggak jadi turun. Diangkat lagi karena tertahan demand juga. Ya. Nah, Anda lihat resisten-resisten bersejar di break. Ya. Sepertinya ini nampak ada demand juga dan price mulai kompres apakah dia akan begini dan naik lagi. Ya teman-teman. Untuk yen. Sedangkan kalau kita lihat secara monthly, ya, yang dia kejar mungkin level tertinggi. Level tertinggi di sini. 98. Ya, waktu krisis terjadi. Ini market semua sedang menguji keadaan tahun-tahun di tahun 2000 awal. Sebelum 2000 dan 2000 awal. Ya, pas lihat luar biasa naiknya. Ya. Di atasnya lagi apa ada? Sementara historical review nggak ada. 93. Ya. Karena market masih kejar level atas ini, mungkin untuk buy seperti plan yang tadi masih oke, ya masih oke. Ya mohon maaf kemarin plannya gagal. GBP CHF juga, ya
Harapan saya dia masuk ke sini untuk naik lagi, ternyata dia break. Dan yang plan saya kedua di sini saya abaikan karena market nampak tidak begitu bersahabat dengan saya. Jadi saya terpaksa tinggalkan dulu. Daripada saya paksakan, saya akan kena lagi dan cukup mengganggu emosional saya. Jadi semoga video ini bermanfaat teman-teman. Nanti malam kita akan ada webinar, silakan join ke channel, nanti linknya saya share di sana. Dan happy weekend, sehat selalu, God bless. Terima kasih.